Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Mudah-mudahan sehat selalu, ada dalam rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan usianya, diberkahkan umurnya, kemudian diberkahkan bilik rezekinya dan diberkahkan ilmunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini saudara-saudara saya akan berbagi tip bagaimana memilah dan memilih seorang presiden. Dan tentunya tahun ini adalah tahun Pilpres. Di 2024 ini menentukan kedepannya bangsa negara Indonesia untuk tahun-tahun kedepannya. Makanya saudara-saudara jangan sampai salah dan memilah dan memilih sosok seorang presiden. Siapakah ketiga calon presiden tersebut yang harus dipilih oleh saudara-saudara? Siapa saja? Calon yang pertama yaitu Pak Anies dan Cak Imin. Kemudian pasangan yang kedua yaitu Pak Prabowo dan Pak Gibran. Dan ketiga yaitu Pak Ganjar Pranowo dan sosok seorang profesor yaitu Mahfud MD. Nah, dari ketiga paslon tersebut, maka saudara-saudara harus pandai memilah dan memilih dari ketiga paslon tersebut. Jangan sampai sedulur-sedulur salah dalam memilih. Maka kalau misalkan salah, tanggung nanti akibatnya. Kalau misalkan benar dalam memilih, insya Allah kedepannya bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sangat besar, bangsa yang sangat luar biasa dan disegani oleh berbagai macam negara, insya Allah. Dan tentunya lihat, ketika misalkan saudara-saudara ingin memilah sosok seorang presiden, kalau bisa dilihat, diraba, diterawang, emangnya uang. Tentunya tidak seperti itu, tapi sedulur-sedulur pahami, resapi tatkala mereka tatkala berdebat, misalkan lihat arah pembicaraannya kemana. Apakah memang arah pembicara itu dapat dimengerti? Apakah hanya gurau saja pembicaraannya, atau misalkan ada pembahasan-pembahasan yang memang tidak perlu dibahas dalam perdebatan tersebut. Makanya saudara-saudara harus pintar dalam memilah dan memilih sosok seorang presiden tentunya. Dan perlihatlah perdebatan, atau misalkan lihat dari video debat barusan ini. Pilih oleh saudara-saudara siapa yang layak menjadi presiden di 2024. Cek videonya. Salah satu pilar penting demokrasi adalah partai politik. Namun kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia selalu rendah. Pertanyaan, apa kebijakan yang akan Anda lakukan untuk melakukan pembenahan tata kelola partai politik? Waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada 3. Minimal 3 nih. 1 adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi, kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik baru mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar, partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Baik. Waktu sudah habis, terima kasih. Kini kami persilakan calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Mas Anies.
Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, Harap tenang. kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung, Baik, harap tenang. Kita akan lanjutkan Ya. dialog kita. Harap tenang. Hadirin, harap tenang. Kami sampaikan kembali. Hadirin, harap tenang. Apabila tidak tenang, maka debat tidak dapat dilanjutkan. ya, kami mohon kerjasamanya kepada para hadirin yang berada di halaman gedung KPU untuk bisa menaati aturan yang telah kita sepakati bersama. Ya. Baik, selanjutnya kepada calon presiden nomor urut 3, kami silakan untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1, waktunya 1 menit dari sekarang. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Tapi percaya begini, yang pertama tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber rekrutmen kader, pendidikan politik. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi yang penting, pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai politik agar cepat dewasa. Oke, waktu Anda habis, Bapak. Oke, setelah sedulur-sedulur melihat menonton video debat Pilpres barusan, tentunya sedulur-sedulur mampu berpikir, nalar sedulur-sedulur berpikir jernih, sesuai logika, hati nurani sedulur-sedulur semuanya. Siapakah yang layak menjadi sosok seorang presiden dari barusan melihat tontonan video perdebatan barusan seperti itu. Dan tentunya ada seorang tokoh kiai, beliau memberikan rujukan bagaimanakah sosok seorang presiden yang layak dijadikan pemimpin untuk bangsa Indonesia. Tentunya ini salah satu video saran atau rekomendasi dari seorang ulama yang sangat luar biasa seperti itu, memberikan isyarah bagaimanakah kepemimpinan atau karakter atau tabiat akhlak seorang presiden seharusnya, dan bagaimanakah sosok yang layak menjadi seorang panutan presiden untuk masa 2024 ini mendatang. Maka tonton videonya, umat Islam wajib tahu, jangan sampai salah memilah dan memilih seorang sosok presiden. Lihat impian calon pemimpin ke depan. Satu, an yakuna fi tamami sihhah jasadiyan wa ruhiyan wa nafsiyan. Benar-benar sehat lahir batin, jasmani, rohani, mental. Dan kita tahu siapa di antara 3 calon, meskipun sepuh dan tetap sehat, kita tahu. Yang kedua, dia harus dekat dengan para ulama. Bahkan kalaupun mau berjuang pun tetap sowan kepada para ulama. Tidak bisa meninggalkan para ulama. Insya Allah pemimpin meskipun awam dekat ulama itu lebih baik daripada pintar khutbah tapi musuh ulama.
Ya begitu. Nomor 3, menurut kami calon pemimpin ke depan karena situasi negara kayak begini harus full nasionalis, berani mati untuk keutuhan negara. Bahkan saya pun menyebut supaya nasionalismenya tidak diragukan, dia harus full benar-benar asli WNI, asli WNI. Zahiran wa batinan, nasaban wa sanadan. Saya nggak tahu siapa itu. Yang keempat, menurut kami an yakuna dza kafa'ah wa khibirat wa taqat basyariyah kafiyah. Dia punya kapasitas, punya pengalaman secara nasional, SDM-nya sangat mumpuni sehingga mampu mengelola negara dengan baik. Siapa dia, cari sendiri. Yang kelima, an yakuna mahbuban 'inda ar-ra'iyah wal ummah wal jamaahir. Dia dicintai oleh rakyat, oleh umat, oleh para ulama. Dan dia juga mencintai para ulama. Sama cari sendiri. Yang keenam, kurang 2, an yakuna dza haibah wa muru'ah wa syarafis suluk wal akhlaq mu'tabaran 'inda ar-rijal wa 'inda wasail ajanib. Dia benar-benar wibawa, disegani oleh siapapun, enggak punya cacat moral, dan diperhitungkan oleh negara asing sekalipun. Ada calon yang sudah diperhitungkan tapi sebatas regional satu provinsi. Ada juga calon yang sudah diperhitungkan dalam kancah internasional. Saya kira cari sendiri. Yang terakhir, an yuqaddim masalihal watan war ra'iyah ala masalihi nafsi wa hizbi. Dia lebih mengutamakan kepentingan keutuhan bangsa nasional, bahkan mengalah untuk kepentingan dirinya sekalipun. Ada calon mengatakan, saya jadi apapun siap, posisi siapapun siap, apapun siap, asal negara ini utuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah sedulur-sedulur melihat menonton video barusan, mudah-mudahan sedulur-sedulur mendapat pencerahan siapakah yang layak dipilih oleh sedulur-sedulur menjadi seorang sosok presiden di 2024 ini yang mampu memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Tentunya bangsa Indonesia, negara Indonesia menjadi negara yang maju dan disegani musuh lawan maupun kawan, dan disegani oleh negara-negara yang lain. Dan tentunya jangan salah sedulur-sedulur memilah dan memilih sosok seorang presiden untuk apa? Untuk memajukan bangsa negara Indonesia ke depannya. Makanya tentukan dari sekarang. Mungkin cukup sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Yunus Sanjaya.